Kita mulai dengan minggu ke-17 ini dengan bab 8 tentang ketahanan nasional Indonesia. Di sini akan Ibu jelaskan di minggu ke-17 dengan di minggu ke-18. Pertama kita di minggu yang ke-17 ini Ibu akan bahas dalam 3 sub pokok bahasan, yaitu pengertian dan sejarah ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, dan yang ketiga pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Kemudian kalau untuk minggu ke-18 nanti Ibu akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional dan globalisasi. Kita mulai yang pertama ya Nak ya, pengertian dan sejarah daripada ketahanan nasional. Ini kita akan bahas dalam 5 bahasan lagi, yaitu pengertian geostrateginya, ketahanan nasionalnya sebagai geostrategi, latar belakangnya, pengertiannya, kemudian yang kelima, hakikat daripada ketahanan nasional itu sendiri. Ini yang kita bahas yang pertama nih, pengertian dan sejarah daripada ketahanan nasional dengan 5 bahasan ini. Kita mulai yang pertama itu pengertian daripada geostrategi. Geostrategi itu kalau kita buat dalam suatu pengertian, dia memiliki 3 pengertian seperti ini, yaitu dia merupakan metode atau aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan, kemudian membuat strategi pembangunan tersebut, kemudian keputusan dalam membuat strategi tersebut harus terukur dan terimajinasi. Jadi pertama itu metode, kemudian bagaimana mencapai metode itu kita menggunakan strategi, kemudian strategi yang kita gunakan harus bisa terukur, malahan membawa keputusan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih bermartabat. Itu arti daripada geostrategi. Kemudian kita mulai lagi ini dengan ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Ini menyatakan bahwa geostrategi Indonesia yang memiliki, kata Ibu tadi, metode atau aturan, kemudian membuat strategi untuk mencapai strategi pembangunan nasional, dan kemudian strategi tersebut dapat terukur, itu dinyatakan dalam bentuk ketahanan nasional. Jadi geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional merupakan landasan misional untuk mewujudkan integrasi. Integrasi itu berarti penyatuan NKRI yang berdimensi Astagatra, yang terdiri dari 2, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Astagatra itu artinya 8 gatra atau 8 bidang kehidupan. Nah, nanti kita bahas satu persatu ini mengenai Astagatra. Ibu kasih tahu dulu sebelumnya kalau aspek Trigatra itu terdiri dari 3, yaitu kondisi dan posisi geografi Indonesia, ini yang disebut dengan wilayah, kemudian sumber kekayaan alam, ini yang disebut dengan sumber daya alam, kemudian yang ketiga kependudukan atau yang disebut dengan demografi. Jadi aspek Trigatra ini terdiri dari wilayah, sumber daya alam, dan kependudukan atau demografi. Kemudian aspek Pancagatranya terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Inilah yang disebut dengan tadi Astagatra. Kemudian kita akan lihat di sini mengenai latar belakangnya. Kenapa kita butuh ketahanan nasional? Karena posisi kita. Ya, karena posisi kondisi wilayah Indonesia ini yang terletak di silang dan bentuknya adalah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, ya. Kekayaan sumber dan jumlah penduduk Indonesia yang juga demografinya ini bisa menjadi kekuatan, tapi itu juga bisa menjadi kelemahan Indonesia. Nah, keadaan Indonesia yang posisi wilayahnya, sumber daya alamnya yang luar biasa, kemudian penduduk yang dalam jumlah yang besar, ini bisa memberikan dampak negatif, ya, karena bisa membahayakan kelangsungan hidup NKRI dan eksistensinya. Karena wilayah strategis ini memiliki rentan terhadap maksudnya ancaman dari luar seperti itu, dan dari dalam karena kita terpisah oleh pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Pulau-pulau kita terpisah oleh lautan, dan ini membahayakan kelangsungan hidup eksistensi NKRI. Dan untuk itulah Indonesia harus punya kemampuan untuk
yang mempertahankan negaranya yang berupa keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan AGHT yang disebut dengan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. 3 hal inilah yang menyebabkan Indonesia Raya butuh ketahanan nasional. Kemudian ini pengertiannya, ini pengertian daripada ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional itu ini Ibu bagi dalam 2 hal, yaitu kondisi dinamik bangsa Indonesia. Jadi ketahanan nasional itu bersifat dinamis, bisa berubah-ubah ya, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, artinya yang saling menyatu. Kemudian di dalam ketahanan nasional ini yang bersifat dinamis tadi, yang berubah-ubah tadi ya, berisi ketangguhan dan keuletan. Ketangguhan itu berarti mampu bertahan dalam situasi apapun. Ulet itu berarti tidak pernah menyerah dengan tantangan ya, dengan tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman ya, yang datang dari dalam ataupun dari luar negeri untuk menjamin integritas, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Kondisi dinamis yang berubah-ubah, yang berisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar untuk tetap menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Itu arti daripada ketahanan nasional. Kemudian kita lihat di sini ya, kita lihat di sini adalah hakikatnya. Kata Ibu tadi, dia berisi keuletan dengan ketangguhan. Ulet itu berarti tanpa pernah menyerah. Tangguh itu berarti mampu bertahan dalam situasi apapun untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Kemudian ya, dalam hakikat ketahanan nasional itu ada pengaturan, penyelenggaraan, kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi dan seimbang dalam aspek kehidupan nasional. Jadi dalam pelaksanaan ketahanan nasional itu tetap ada pengaturan penyelenggaraannya. Kemudian baru pokok bahasan yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Tadi kan Ibu bilang kita punya Astagatra, kita punya 8 gatra. Nah, ini gatra dalam ketahanan nasional dan penjelasan setiap gatranya. Kita perhatiin tadi ini sudah Ibu bahas dari awal. Ini 8 gatranya. Ini gatra penduduk, wilayah, sumber daya alam, gatra di bidang ekonomi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Penjelasan dari setiap gatra. Kita perhatiin gatra penduduk. Gatra penduduk ini kita lihat dari kualitas. Kualitas ini kalian bisa lihat dari pendidikannya, keterampilannya, etos kerjanya, itu yang dinamakan, dan kepribadiannya, itu yang dinamakan dengan menyangkut kualitas. Kemudian kalau menyangkut kuantitas itu berarti mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di setiap wilayah. Itu dinamakan dengan aspek kuantitas. Kemudian aspek wilayah. Aspek wilayah ini berarti bentuk wilayahnya. Bentuk wilayah kita ini kan negara kepulauan atau negara kontinental. Ada negara berupa daratan, ada negara yang berupa pantai, ada negara yang berupa gurun pasir. Kemudian luas wilayahnya ya, Indonesia ini termasuk dengan ada luas wilayahnya itu yang sempit, ada yang luas. Indonesia ini termasuk yang luas. Kemudian posisi geografisnya, astronomisnya, dan geologis daripada negaranya. Ini termasuk wilayahnya, iklimnya, geologisnya, bebatuannya. Kemudian daya dukung wilayah. Daya dukung wilayah ini baik yang habitable maupun wilayah yang unhabitable atau bisa layak untuk dihidupin, layak untuk hidup atau tidak layak untuk hidup. Kemudian ketiga gatra sumber daya alam, yaitu menyangkut potensi sumber daya alamnya. Kemudian kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam itu, karena kalau kita tidak mampu mengeksplorasinya itu akan menyebabkan dampak negatif. Kemudian kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perhitungkan dan mengontrol daripada sumber daya alam itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan gatra sumber daya alam. Kemudian gatra daripada ideologi. Nah, ideologi ini menjadi tujuan atau cita-cita dari cita-cita yang hendak
yang hendak dituju. Kemudian ideologi juga sebagai pemersatu. Kemudian ideologi juga ideologi Indonesia yang pemersatunya adalah Pancasila. Kemudian gatra politik yang kelima nih. Gatra politik ini berarti sistem politik yang dipakai, demokrasi atau non-demokrasi. Sistem pemerintahannya, apakah Indonesia demokrasi. Kemudian sistem pemerintahannya, apakah presidensil atau parlementer, Indonesia presidensil. Kemudian bentuk pemerintahan yang dipilih, republik atau kerajaan, Indonesia memiliki republik. Kemudian susunan negara yang dibentuk, kesatuan atau serikat, Indonesia memilih kesatuan. Kemudian ini gatra ekonomi. Gatra ekonomi itu merupakan karena kemajuan ekonomi suatu bangsa itu membuat negara itu tumbuh menjadi kekuatan dunia, dan sistem ekonomi dapat dikembangkan dari ideologinya. Sistem ekonomi yang terkenal di dunia itu sosialis dengan liberal, tapi Indonesia itu mengambil sistem ekonomi Pancasila, di mana sebagian diserahkan kepada swasta, sebagian lagi yang untuk hajat hidup orang banyak diberikan kepada negara. Kemudian gatra sosial budaya, strategi kebijakannya berupa dua ya, assimilation policy atau penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi macam budaya yang berbeda. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kalau Indonesia pasti memilih yang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian gatra yang ke-8 yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan. Ini berarti unsur utama pertahanan keamanan ada pada militer. Pertahanan keamanan berfungsi dari pemerintahan negara, dan rakyat dilibatkan juga ya dalam upaya pembelaan negara dengan cara yang berbeda sesuai dengan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Kalian tahu di sini ada yang negara-negara yang mewajibkan wajib militer karena itu sesuai dengan politik pertahanan yang dianut oleh suatu negara. Kemudian politik pertahanan suatu negara itu sesuai dengan filosofis, kepentingan bangsa, dan konteks zaman. Indonesia memilih untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan profesi yang mereka anut, seperti itu kalau di Indonesia Raya. Kemudian ini ya, slide berikutnya kita bicara tentang pengaruh. Ini yang ketiga nih, pokok bahasan yang ketiga, pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Pengaruh yang pertama kita bicara pengaruh ideologi, gatra ideologi. Secara mutlak ya, sarana penangkal ideologi untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa itu Pancasila. Jadi gatra ideologi ini berpengaruh untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa. Seperti itu. Kemudian pengaruh gatra politik nih, harus disadari bahwa pengaruh gatra politik ini harus memiliki kesadaran untuk pentingnya bernegara demi kepentingan rakyat. Kita harus paham bahwa dengan bernegara kita bisa menjamin kesejahteraan kita. Kemudian pengaruh gatra ekonomi. Nah, ini yang harus kalian pahami bahwa ya nak ya, kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan stabil. Jadi menciptakan kemandirian ekonomi nasional, berdaya saing tinggi, itu bisa mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Jadi ekonomi ini berpengaruh. Itu tadi dalam gatra ekonomi tadi dinyatakan bahwa penjelasan gatra bahwa kekuatan ekonomi itu bisa menjadi kekuatan dunia kalau kita punya kekuatan ekonomi. Kemudian pengaruh gatra sosial itu adalah pengaruh gatra sosial itu menyebabkan manusia Indonesia bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, bersatu, cinta, kualitas, maju, dan bersejahtera, dan selaras, dan punya kehidupan yang selaras dan seimbang dan serasi. Kemudian kalau kita punya gatra sosial budaya ini, kita bisa menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Kemudian yang terakhir nih ya, pengaruh gatra dari gatra pertahanan keamanan. Daya tangkal bangsa itu dilandasi oleh bela negara seluruh rakyatnya. Kondisi ini mengandung kemampuan bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara dan mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya. Jadi dengan adanya pertahanan dan keamanan, kita bisa menangkal yang namanya ancaman dari luar seperti itu, apalagi dari dalam, untuk mengamankan hasil pembangunan kita dan mempertahankan kedaulatan
bangsa dan negara untuk menangkal segala bentuk tantangan. Nah, yang harus kalian pahami di sini terakhir Ibu bilang di ketahanan nasional itu, satu gatra mempengaruhi gatra yang lainnya. Jadi kita punya astagatra, semua 8 gatra ini harus kuat. Lemah di satu gatra, itu berarti lemah di seluruh gatra. Jadi lemah di satu gatra, itu berarti lemah di seluruh gatra. Dan ancaman terhadap satu gatra berarti ancaman terhadap seluruh gatra. Jadi gatra ini, astagatra ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Sampai di sini Ibu ucapin terima kasih. Ada pertanyaan Ibu persilakan.